Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kedua itu layanan bisnis yang meliputi pengertian dan jenis bisnis. Pada video sebelumnya itu bisa kalian cek di YouTube ya. Saya sudah membahas tentang manajemen perkantoran dengan asas. Dan sekarang kita masuk ke layanan bisnis untuk pengertian dan jenis bisnis. Nah, pengertian dari bisnis sendiri itu terdiri dari dua konsep ya. Yang pertama layanan, yang kedua bisnis. Layanan adalah sebuah proses pemberian jasa dari pembeli atau penjual atau produsen kepada pelanggan. Sedangkan bisnis adalah sebuah aktivitas produksi dan penjualan, baik itu berupa barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh laba atau profit. Dengan kata lain, layanan bisnis atau servis adalah sarana penyampaian nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seorang cara memuaskan. Orientasi layanan bisnis ini adalah menyediakan kualitas produk dan layanan yang berkualitas untuk pelanggan, gitu ya. Jadi layanan bisnis ini adalah memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil untuk memberikan kepuasan. Dan orientasi dari layanan bisnis adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dari segi kualitas maupun pelayanannya. Nah, di sini ada jenis-jenis bisnis. Ada aktivitasnya, kegunaannya, motif jenis usahanya. Untuk jenis usaha itu ada dua ya. Ada yang berbadan hukum sama yang berbadan hukum. Jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya ada 4. Ada bisnis ekstraktif, agraris, industri, dan jasa. Bisnis ekstraktif adalah bisnis di bidang pertambangan, gitu ya. Contohnya batu bara, minyak, gas bumi, dan sebagainya. Kalau bisnis agraris itu yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan. Kemudian bisnis industri adalah bisnis yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi memproduksi barang, merubah barang yang bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau dari bahan jadi, atau merubah dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya ada pabrik baju, pabrik sepatu, kemudian pabrik perakitan motor, perakitan mobil, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada bisnis jasa. Nah, bisnis jasa ini merupakan usaha yang produknya itu tidak berupa barang, tidak berupa fisik, tapi melainkan jasa. Adapun contoh-contoh bisnis jasa seperti perumahan, contohnya sewa kamar, hotel gitu ya. Kemudian jasa rumah tangga seperti PDAM, perbaikan rumah, dan sebagainya. Kemudian ada jasa usaha rekreasi atau kesukaan, misalnya perjalanan wisata, travel agent, hiburan, penyewaan peralatan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian usaha di bidang perawatan pribadi seperti pakaian, kemudian binatu pakaian gitu ya, perawatan kecantikan atau salon. Kemudian jasa di bidang pendidikan, ada kursus, keterampilan, sekolah formal atau informal. Kemudian ada jenis bisnis jasa di bidang profesi, layanan hukum, akuntan, konsultan, dokter, itu di bidang profesi. Ada jasa di layanan keuangan seperti asuransi, kredit, investasi, pajak, perbankan. Ada jasa di bidang transportasi seperti pengiriman dokumen, angkutan barang, angkutan penumpang, penyewaan mobil, sopir, dan sebagainya. Kemudian ada jasa di bidang telekomunikasi seperti layanan telepon, customer service, call center, dan kantor virtual. Nah, di sini ada jenis-jenis bisnis berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu ada transmittability atau gunakan bentuk. Merupakan bisnis yang berupaya mengubah bentuk menjadi barang lain yang tidak sama atau yang bermanfaat. Seperti mebel ya, mebel itu kan merubah dari kayu ke perabot. Kemudian yang kedua ada jenis bisnis utility atau penggunaan tempat. Misalnya
pemindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga memiliki manfaat yang lebih. Contohnya jasa pindahan rumah gitu ya. Kemudian ada time utility, ada bisnis atau bisnis dan kegunaannya, yaitu kegunaan waktu. Bisnis yang memberikan manfaat waktu kepada suatu barang, contohnya peti emas gitu, terus bisnis kotak pampers gitu ya, dia memberikan manfaat bagi suatu barang. Kemudian bisnis kotak pos dan sebagainya. Dan yang keempat, dari bisnis berdasarkan kegunaannya itu adalah possession itu, atau kegunaan kepemilikan. Misalnya itu jenis usaha yang membuat atau memenuhi kegunaan pemilikan suatu barang. Contohnya pertokoan, penjualan, perdagangan adalah jenis bisnis kegunaan kepemilikan. Kemudian ada jenis bisnis berdasarkan motifnya. Berdasarkan motifnya ini ada dua nih. Ada bisnis yang berorientasi profit atau laba, contohnya ya perusahaan-perusahaan sering kita kenal seperti kan Fresh Deco, Dunkin Donut gitu ya. Kemudian XL itu kan perusahaan-perusahaan swasta yang fokus itu mencari laba, atau seperti juga Pertamina yang BUMN-nya gitu ya, PLN, juga kan fokusnya mencari laba. Sedangkan di jenis bisnis yang kedua adalah dengan motif tidak mencari laba, hanya untuk sosial. Contohnya seperti yayasan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Dan jenis-jenis bisnis berdasarkan badan usaha itu ada dua, ada yang berbadan hukum sama non badan hukum. Kalau yang berbadan hukum itu contohnya perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi. Kemudian kalau yang non badan hukum punya persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komandita atau CV. PT itu merupakan persekutuan modal. Pemegang saham, kan pemilik PT itu dinamakan pemegang saham ya. Nah, pemegang saham ini bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Jadi semakin besar saham yang dimiliki, berarti tanggung jawab semakin besar. Dan tidak tercampur dengan harta pribadi gitu. Didirikannya berdasarkan perjanjian dan kegiatannya mengikuti kegiatan usaha atau mencari laba. Yang kedua sendiri itu ada yayasan. Yayasan ini adalah berbadan hukum. Kekayaan pribadi sama kekayaan untuk kekayaan. Jadi ini dua yayasan ini kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di yayasan ini itu tidak bersatu dengan kekayaan pribadi ya, jadi dipisah kalau yayasan itu. Kalau PT itu kan ada harta pribadinya gitu ya, tapi dia itu bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya, tidak termasuk harta pribadinya gitu. Sedangkan koperasi itu usaha yang beranggotakan orang-orang ke badan hukum, melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan. Nah, jadi kalau koperasi mah dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan seperti itu, beda sama PT dan yayasan. Adapun yang non badan hukum itu ada persekutuan perdata atau MEPS. Nah, ini tuh dilakukan oleh 2 orang atau lebih, mengikatkan diri untuk memasukkan suatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena persekutuan tersebut. Jadi ada 2 orang yang masuk ke persekutuan perdata ini, kemudian dia melakukan usaha, dan usahanya itu masalah keuntungan, dan keuntungan itu dibagi-bagi ke orang-orang yang ada di persekutuan tersebut. Nah, kalau firma itu perseroan yang didirikan untuk melakukan usaha di bawah satu nama bersama firma. Contohnya misalnya rata-rata gitu ya, firma itu misalkan hukum. Kalau hukum gitu ya, Asri, advokat Asri dan kawan-kawan. Nah, itu kan nama firmanya itu atas nama Asri. Tapi sebenarnya Asri ini membawahi beberapa pengacara gitu ya. Itu contoh firma. Kalau persekutuan komanditer atau CV terdiri dari persero aktif. Persero itu anggota ya. Jadi terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif.
Nah, investor aktif tanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Sedangkan investor pasif jawab sebatas modal yang telah disetor ke dalam CV saja. Seperti itu. Jadi kalau investor aktif itu yang mengelola gitu ya, itu bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Jadi harta pribadinya pun dia melakukan ke CV tersebut. Tapi kalau investor pasif itu hanya sebatas modal yang dia setor saja. Itu hampir sama sih CV itu dengan PT ya. Nah, kalau CV itu masa tidak berbadan hukum. Nah, kalau PT itu dia berbadan hukum, seperti itu. Oke deh anak-anak, sampai sini materi tentang layanan bisnis, jenis bisnis. Kita ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.